Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita awali dengan membaca basmalah terlebih dahulu ya, dan dilanjutkan dengan doa belajarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Selamat belajar ya teman-teman. Tetap semangat. Selalu jaga kesehatannya. Terutama sholat 5 waktunya tetap dilaksanakan di rumah ya teman-teman. Nah, baik teman-teman, pada pagi hari ini kita akan belajar tematik kembali ya, yaitu tema 2, subtema 3, pembelajaran 1, 2, dan 3 tentang manfaat hewan bagi kehidupan manusia, Kamis 3 September 2020. Mohon disimak ya. Di pembahasan pertama, kita akan membahas tentang unsur-unsur kalimat. Sebelumnya, unsur-unsur kalimat ini pernah kita bahas ya teman-teman di tema 1, namun pada kesempatan kali ini akan Ibu ulas kembali. Nah, sebelum kita mengetahui unsur-unsur kalimat lebih lanjut, apa itu kalimat efektif? Kalimat efektif adalah kalimat yang sesuai dengan kaidah baik bahasa ejaan maupun tanda bacanya, sehingga mudah dipahami oleh pembaca. Nah, salah satu ciri-ciri kalimat efektif adalah memiliki unsur pokok pembentukan kalimat, yaitu subjek dan predikat. Nah, di sini ada unsur-unsur kalimat yang terdiri dari ada subjek, predikat, objek, dan keterangan. Nah, subjek sendiri merupakan unsur pokok yang terdapat pada sebuah kalimat di samping unsur predikat. Subjek merujuk pada pertanyaan apa atau siapa. Contohnya bisa kita lihat sama-sama ya teman-teman. Yang contoh nomor 1, ibu memasak sayur di dapur. Nah, siapa yang memasak sayur di dapur? Jawabnya adalah ibu. Ibu ini sebagai subjek. Lalu predikat merupakan unsur utama suatu kalimat di samping subjek yang berfungsi menjelaskan subjek. Predikat ini merujuk pada pertanyaan mengapa atau bagaimana. Unsur pengisi predikat bisa kata kerja, kata sifat, maupun angka. Contohnya bisa kita lihat ya teman-teman. Contoh yang kedua, ayah mengantar adik pergi ke sekolah. Predikat pada kalimat di atas adalah mengantar. Jadi predikatnya adalah mengantar. Kemudian objek merupakan keterangan dari predikat yang dimiliki hubungan erat oleh predikat. Dalam kalimat aktif letaknya ada di belakang predikat. Contohnya, Bayu bermain bola di lapangan. Dalam kalimat ini, bola adalah objek. Objek biasanya terdiri dari kata benda atau nominal. Nah, sedangkan keterangan merupakan unsur kalimat yang memberikan informasi lebih lanjut tentang suatu yang dinyatakan dalam sebuah kalimat. Contohnya, keterangan tempat bisa berupa keterangan tempat, contohnya ibu memasak sayur di dapur. Nah, dapur itu menunjukkan keterangan tempat. Ada begini teman-teman yang merujuk pada keterangan waktu. Contohnya, Aska pergi berlibur pada hari Minggu. Hari Minggu ini menunjukkan adalah waktunya. Kemudian keterangan cara. Contoh, Arkan memanjat pohon jambu menggunakan tangga. Jadi Arkan di sini memanjat pohon jambu dengan menggunakan tangga. Tangga ini adalah cara Arkan memanjat pohon jambu. Kemudian keterangan sebab. Caca menolong pengemis karena kasihan. Sebabnya kenapa Caca menolong pengemis? Karena
Sebabnya karena Caca kasihan. Kemudian keterangan tujuan. Contohnya, Flora membeli minyak sayur untuk menggoreng ikan. Jadi tujuan Flora membeli minyak sayur, tujuannya adalah untuk menggoreng ikan. Nah, pada slide berikut ini kita akan membahas tentang cara-cara menyusun teks wawancara. Nah, sebelumnya terlebih dahulu Ibu akan jelaskan apa itu wawancara. Jadi, wawancara adalah proses tanya jawab antara dua pihak, yaitu pewawancara atau penanya orang yang bertanya, sedangkan narasumber adalah orang yang kita tanya untuk memberikan jawaban kepada kita. Nah, dalam menyusun teks wawancara, kita harus menyiapkan daftar pertanyaan yang berhubungan dengan topik wawancara terlebih dahulu ya teman-teman, menggunakan unsur 5W plus 1H. Nah, apa itu 5W dan 1H? Yang pertama, what? Nah, apa yang akan kita tanyakan kepada narasumber? Lalu kita menggunakan unsur who, siapa yang akan kita tanya. Lalu yang ketiga, where, di mana tempat kita harus mewawancara. Lalu yang keempat, when, kapan. Nah, ini menunjukkan pada waktu. Why? Terus mengapa? Nah, mengapa ini apa? Merujuk pada pertanyaan mengapa. Lalu who itu adalah bagaimana. Bagaimana kita bertanya pada narasumber ya teman-teman. Kemudian unsur-unsur yang harus diperhatikan sebelum kita mewawancarai narasumber. Yang pertama, kita harus menentukan topiknya terlebih dahulu ya teman-teman. Judulnya apa? Biar kita jelas arah pembicaraannya kemana. Kemudian yang kedua, kita menentukan tujuan wawancara itu apa. Tujuan kita untuk mencari informasi. Lalu yang ketiga, kita harus mempersiapkan daftar pertanyaan. Jadi sebelum kita mewawancara narasumber, pertanyaan-pertanyaan harus kita siapkan terlebih dahulu. Yang keempat, membuat janji dengan narasumber. Nah, terlebih dahulu sebelum kita mewawancarai narasumber, kita harus membuat janji. Kemudian kali ini kita masuk pada pembahasan yaitu operasi hitung membagi bilangan 3 angka dengan bilangan 1 angka. Nah, contoh di sini ya teman-teman. Tentukan hasil dari 245 dibagi 5. Penyelesaiannya adalah teman-teman bisa sebelumnya teman-teman bisa lihat tabel perkalian. Perkalian berapa yang mendekati angka 24? Perkalian 5 yang mendekati angka 24. Jadi, langkah pertamanya 24 dibagi 5, sisanya 4. 4 kita tulis hasilnya. Kemudian 4 dikali 5 hasilnya adalah 20. Nah, 20 ini kita taruh di bawah angka 24. Lalu kita tuliskan, kita tarik garis, kemudian kita sisipkan tanda kurang. Di sini 2 dikurang 2 hasilnya 0. 4 dikurang 0 kita turunkan 4. Kemudian 5-nya kita turunin nih ke bawah. Nah, kemudian perkalian berapa nih? Teman-teman lihat di perkalian 5 yang mendekati angka 45. Jadi, yang mendekati angka 45 adalah 9 kita tulis di atas, di samping angka 4. 9 dikali 5 hasilnya 45. Jadi 4 dikurang 4 hasilnya 0. 5 dikurang 5 hasilnya
0. Jadi habis ya teman-teman. Jadi 245 dibagi 5 hasilnya 49. Ingat kembali langkah pembagiannya. Jika belum jelas, tanyakan kepada ayah atau bunda, boleh sama ibu gurunya. Kemudian di slide berikutnya mengenal lagu anak. Nah, lagu anak adalah lagu yang dirancang sedemikian rupa, baik lirik maupun melodinya sesuai dengan karakteristik kebutuhan anak. Dalam menyanyikan lagu, anak birama 2 dengan pola irama rata dan dapat dilakukan secara berkelompok maupun individu. Birama 2/4 artinya setiap birama terdiri atas 2 ketukan dengan hitungan 1 dan 2 dan dapat diiringi alat musik ritmis. Nah, contohnya nih telah Ibu sediakan contoh lagunya ya teman-teman. Mari kita nyanyi bersama. Bermain layang-layang, bawa ke tengah-tengah hati, jiwa dan Yeay, bagaimana teman-teman? Mudah-mudahan teman-teman bergembira ya setelah mendengarkan lagu ini. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang Pancasila.
Nah, Pancasila ini telah kita bahas di pertemuan sebelumnya, teman-teman. Sila pertama yaitu berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Nah, artinya bintang dimaksudkan sebagai sebuah cahaya mengandung makna nur cahaya. Bintangnya memiliki 5 sudut. Maksudnya untuk menerangi dasar negara yang 5 dan tujuan negara yang 5. Sedangkan warna hitam melambangkan warna alam atau warna aslinya. Lalu sila kedua berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, artinya mata rantai yang berbentuk segi 4 melambangkan laki-laki. Sedangkan lingkaran adalah perempuan. Mata rantai yang saling berkaitan pun melambangkan satu sama lain dan perlu bersatu sehingga menjadi kuat seperti rantai. Kemudian kita masuk ke sila yang ketiga, yaitu Persatuan Indonesia dilambangkan dengan pohon beringin. Nah, pohon beringin ini merupakan pohon yang besar di mana banyak orang bisa berteduh di bawah naungan negara Indonesia. Selain itu, pohon beringin memiliki sulur dan akar yang menjalar kemana-mana, namun tetap berasal dari satu pohon yang sama. Seperti halnya keragaman suku bangsa yang menyatukan di bawah nama Indonesia. Lalu, sila yang keempat dilambangkan dengan kepala banteng yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Artinya, kepala banteng ini merupakan hewan sosial yang suka berkumpul seperti halnya bermusyawarah di mana orang-orang harus berkumpul untuk mendiskusikan sesuatu. Lalu, sila yang kelima berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, sila yang kelima ini dilambangkan dengan padi dan kapas. Artinya, padi dan kapas merupakan kebutuhan dasar setiap manusia, yaitu pangan, sandang sebagai syarat utama untuk mencapai kemakmuran yang menggunakan tujuan utama bagi sila kelima ini, ya teman-teman. Nah, demikianlah pembahasan kita pada kesempatan ini. Tugas hari ini adalah teman-teman mengerjakan evaluasi halaman 36 nomor 1 sampai 10, lalu Romawi bagian 2 halaman 37 nomor 1 sampai 10. Kemudian dilanjutkan lagi Romawi ketiga halaman 37. Teman-teman cukup mengerjakan nomor 2, 5, 6, 7 dan 9. Nah, mudah-mudahan apa yang telah kita bahas pada kesempatan kali ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua dan bisa dipahami. Nah, Ibu cukupkan sekian. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya.